tidak ada kader NU yang lebih sempurna karirnya dibanding Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim Muzadi itu memulai karirnya di dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini dari pengurus ranting Ansor kalau tidak salah malah. Pengurus ranting Ansor. Kemudian jadi pengurus ranting NU, naik jadi pengurus MWC, naik jadi pengurus cabang Malang, naik jadi pengurus wilayah Jawa Timur, lalu jadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Belum ada yang lain yang seperti Kiai Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya muliakan Ibu Nyai Mutammimah Hasyim Muzadi, yang saya hormati para pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, yang saya hormati para dosen sidang senat Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Hikam, yang saya hormati para wisudawan STIQ Al-Hikam 2023 dan para mahasiswa yang masih belajar di sini. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya kira ini ada wali murid, wali mahasiswa yang juga hadir bersama kita. Alhamdulillah. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut bertabarruk di dalam wisuda sarjana STIQ Al-Hikam tahun 2023 ini. Ini judulnya orasi ilmiah, tapi saya tidak tahu saya bisa ilmiah apa tidak, karena saya sendiri sebetulnya juga belum pernah diwisuda. Ya, saya pernah kuliah tapi DO, jadi ini luar biasa buat saya. Dan saya itu tidak bisa pidato sebaik Kiai Hasyim Muzadi, Allah yarham. Kalau Kiai Hasyim ini kan sudah di atasnya lumayan, saya ini masih di bawahnya lumayan. Mohon maaf sebelumnya atas kekurangan-kekurangan. Saya sangat berbesar hati mengikuti wisuda hari ini, dan sejak Gus Yusron tempo hari menemui saya bercerita tentang STIQ Al-Hikam ini bagi saya apa yang ditekuni di Pondok Pesantren Al-Hikam ini dan model yang dibangun, saya kira oleh Allah yarham Kiai Hasyim Muzadi tentang pendidikan di Al-Hikam ini bukan hanya memiliki makna strategis yang penting di masa depan,
tapi juga memiliki pondasi dari nilai-nilai fundamental kepesantrenan. Dan ini sebetulnya juga tidak mengherankan karena kita tahu bahwa Pondok Pesantren Al-Hikam ini digagas, diinisiasi dan dikembangkan oleh Kiai Hasyim Muzadi dengan bersama-sama kakak beliau yaitu Kiai Muhid Muzadi, Allah yarhamhuma. Yang saya kira segala sesuatunya dipertimbangkan berdasarkan pemahaman, penghayatan beliau berdua sebagai kader-kader pesantren, sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama, tentang apa saja hal-hal yang perlu ditegakkan di dalam kepesantrenan dan apa yang harus dikembangkan untuk masa depan. Apalagi Mbah Mukhid itu pernah mengatakan kepada saya suatu ketika kami berdua ngobrol berdua saja, beliau bilang, aku iki jagongan kok petang generasi katanya. Saya ini ngobrol kok sampai 4 generasi kata beliau. Dulu itu saya sudah pernah ngobrol dengan kakek buyutmu Kiai Khalil Harun. Lalu ngobrol dengan kakekmu Kiai Bisri Mustafa. Ngobrol dengan bapakmu Kiai Khalil Bisri, sekarang kok sama kamu. Jadi ngobrol. Dari situ saja saya kira kita bisa melihat betapa panjang rentang sejarah yang dihayati oleh Mbah Mukhid Muzadi tentang dunia kepesantrenan ini. Beliau adalah santri yang mengaji langsung kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan beliau masih punya kesempatan untuk bergaul, bukan hanya ngajarin, berdiskusi dengan anak-anak kecil dari generasi saya. Sehingga beliau memahami juga alam pikiran dari generasi baru yang tumbuh di lingkungan pesantren dan Nahdlatul Ulama ini. Saya kira Al-Hikam sangat beruntung menjadi asar, menjadi bagian dari jejak penting tokoh-tokoh yang luar biasa ini, khususnya Kiai Muhid Muzadi dan Kiai Hasyim Muzadi. Dan kalau Kiai Hasyim saya kira ya ini masyhur sudah, tidak ada kader NU yang lebih sempurna karirnya dibanding Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim Muzadi itu memulai karirnya di dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini dari pengurus ranting Ansor kalau tidak salah malah. Pengurus ranting Ansor. Kemudian jadi pengurus ranting NU, naik jadi pengurus MWC, naik jadi pengurus cabang Malang, naik jadi pengurus wilayah Jawa Timur, lalu jadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Belum ada yang lain yang seperti Kiai Hasyim. Maka kalau saya ditanya siapa yang paling paham tentang jeruannya NU, ya, siapa yang paling paham tentang jeruannya NU dari bawah sampai ke atas, tidak ada saya kira
yang lebih paham dari melebihi dari Kiai Hasyim Muzadi, Allah yarham. Dan mudah-mudahan khususnya beliau berdua ini meninggalkan asar barokah yang lumintu dan langgeng untuk Pondok Pesantren Al-Hikam dan STIQ Al-Hikam ini. Bapak Ibu saudara sekalian saya hormati, beberapa hal saya ingin berbagi dari apa yang saya pikirkan terkait STIQ Al-Hikam ini. STKQ, Sekolah Tinggi Kuliatul Quran. Masya Allah, Sekolah Tinggi Kuliatul Quran. Pertama, ini adalah wahana belajar yang paling dibutuhkan di dalam konteks perkembangan keberagamaan masyarakat dewasa ini. Karena STKQ ini mengajarkan tentang isinya Quran. Kita tahu bahwa sekarang ini sedang marak dan naik pesat minat orang untuk belajar membaca dan menghafal Quran. Orang membuat bukan hanya TPA tempat pengajaran Quran yang memang begitu banyak, tapi sekarang juga marak orang mendirikan rumah-rumah tahfidz istilahnya, atau pesantren-pesantren tahfidz di mana-mana. Saya pernah dengar misalnya bahkan Gubernur Jawa Barat punya program satu desa satu hafidz misalnya. Jadi minat tentang pembelajaran membaca dan menghafal Al-Quran itu naik dengan pesat sekali. Nah, ini adalah sesuatu yang jelas perkembangan yang luar biasa menggembirakan dan harus kita syukuri. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Karena Quran itu tidak boleh hanya dibiarkan sekedar menjadi qiraah wa sum'ah. Kita tidak boleh menjadikan Quran hanya sebagai qiraatan wa sum'ah. Karena tuntutan kepada setiap mukmin nanti itu adalah menjadikan Quran sebagai imam. Pertanyaannya mungkar nakir itu nanti bukan ma qiraatuka, tapi ma imamuka. Yang dituntut dari kita ini bukan hanya tentu kita disuruh baca, tapi bukan hanya membaca dan mendengarkan Quran, tetapi menjadikan Quran sebagai imam. Jadi pertanyaannya itu kan ma imamuka. Kasih bocoran jawaban ya. Al-Qur'anu imami. Pertanyaannya bukan ma qiraatuka. Maka dibutuhkan upaya untuk mendorong agar masyarakat mendapatkan
arah untuk menjadikan Quran ini sungguh-sungguh sebagai imam. Itu berarti dituntut agar Quran ini dipelajari sampai dengan isinya. Agar dibangun kapasitas di dalam masyarakat termasuk di kalangan para tulab, para santri ya, untuk bisa memahami, bisa mengelaborasi, bahkan punya kemampuan untuk menderivasi pemikiran-pemikiran berdasarkan kandungan dari Al-Quran. Lebih-lebih di tengah-tengah zaman ketika perubahan terjadi begitu cepat. Sehingga dibutuhkan pemikiran-pemikiran untuk membuat respons yang tepat terhadap perubahan-perubahan itu sendiri. Yang namanya fikih. Fikih itu jelas sumbernya dari Quran. Tapi fikih selain referensi atau rujukan kepada nusus Quran dan Sunnah, rujukan kepada sumber-sumber ajaran itu, fikih itu membutuhkan tasawur, membutuhkan pemahaman tentang surahnya masalah, tentang wujudnya masalah, pemahaman tentang realitas, tentang kenyataan. Ya, kalau realitasnya berubah, maka nalar penerapan nilai-nilai syariat yang diambil dari nusus Quran dan Sunnah itu sendiri juga tentu perlu berubah. Karena ada kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Dan illat itu dasarnya adalah realitas. Maka kalau perubahan terjadi dengan cepat, realitas baru muncul secara berebut di dalam perkembangan masyarakat ini, jelas orang kemudian membutuhkan pemahaman yang akurat, pemahaman yang mendalam sekali terhadap sumber-sumber ajaran ini, khususnya Al-Quran, supaya bisa menanggapi perubahan realitas itu dengan tepat. Karena seringkali pandangan yang mungkin di masa lalu dianggap mapan, ketika dipaksakan untuk diterapkan dalam realitas hari ini, itu jadinya justru tidak maslahat. Kalau tidak maslahat, berarti bertentangan dengan tujuannya syariat, karena tujuannya syariat itu harus maslahat. Sehingga diperlukan elaborasi baru, diperlukan pemahaman-pemahaman yang lebih mendasar untuk memberi respons yang lebih tepat terhadap realitas-realitas baru. Dengan cara itulah maka Quran akan bisa diharapkan lebih tegak sebagai imam bagi mukminin semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya itu sebetulnya juga mikir-mikir, ini anak-anak ini mau kuliah di STKG Al-Hikam ini nyari apa sebetulnya? Saya lihat itu ada banyak orang ya berebut masuk misalnya fakultas kedokteran, karena berharap kalau lulus bisa jadi dokter.
nanti tinggal nunggu pasien dapat duit banyak, kira-kira gitu. Atau berebut masuk kuliah di, ya katakanlah di tempat-tempat yang citranya lebih bisa diharapkan untuk punya prospek ekonomi lebih baik di masa depan. Ya. Makanya sekarang orang berebut masuk perguruan tinggi negeri yang besar-besar, ya. UI, ITB, UGM dan lain-lain, karena menganggap bahwa perguruan tinggi negeri yang besar-besar itu lulusannya punya prospek ekonomi yang lebih baik karena perguruan tingginya kredibel. Bahkan sekarang ini ada rating untuk kredibilitas perguruan tinggi itu. Ya, semakin tinggi ratingnya, ya semakin banyak orang berebut untuk mendaftar. Ya. Lah ini ada mahasiswa mendaftar di Al-Hikam Depok, cuma berani terima mahasiswa 40 setiap tahunnya. Habis itu kalau mau lulus harus dibuang dulu. Ini kepikiran saya, ini kok mau-maunya ini nyari apa anak-anak ini? Nyari apa? Kemarin saya juga, beberapa hari yang lalu saya menghadiri wisuda UNU Blitar, Universitas NU Blitar. Ini saya lontarkan pertanyaan sama kalian, ini sudah wisuda ini mau apa? Kalian sarjana UNU Blitar, sudah lulus ini mau apa? Nah waktu di Blitar saya bilang ya sekarang saya kira yang sudah bisa dibuktikan oleh sarjana-sarjana UNU Blitar ini adalah kesanggupan untuk menjalani proses secara disiplin dari awal sampai akhir. Itu saja, itu modal kalian untuk mendapatkan kredibilitas, saya bilang begitu. Kalau ahli di bidang studinya ya apalagi kok UNU Blitar itu yang bangsanya perguruan tinggi besar itu aja enggak diperhatikan kok kredibilitas bidang studi itu. Ya. Saya kasih contoh sekarang itu banyak sarjana pertanian jadi bankir, itu gimana coba saya bilang. Nah ini gimana ini? ST kaki Al-Hikam ini. Ini sudah diwisuda begini terus mau apa? Ya. Kira-kira jadi apa? Saya tuh susah membayangkan kalau mau nyari lapangan di arena pergulatan dunia hari ini itu. Ya paling-paling yang terbuka ya mungkin jadi politisi. Itu saja politisi dagang agama itu ya. Mungkin ya karena STK kiri. Yang lain-lain itu apa? Tapi nah ini eloknya, ini kan anak-anak ini sudah tahu sejak awal. Wong ini sudah wisuda yang ke-8 kali. Udah ketahui kenyataannya seperti apa. Nah ini yang justru membesarkan hati saya. Sudah tahu kayak begini kok masih mau. Itu menurut saya justru membesarkan hati. Ya, karena ya saya jadi harapan saya lebih besar bahwa anak-anak yang belajar di sini ini memang belajar semata-mata li ajlil ilmi. Semata-mata li ajlil ilmi. Dan mudah-mudahan memang sungguh tidak ada tujuan selain ibtigha mardatillah.
Dan inilah sesungguhnya nilai paling fundamental dari dunia pesantren. Nilai paling fundamental di dunia pesantren itu adalah belajar untuk menghilangkan kebodohan dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini paling dasar, paling dasar. Ya, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan orang belajar mencari ilmu kalau punya tujuan selain libtigha'i mardotillah, itu mencari ilmunya itu haram. Jadi orang cari ilmu malah dosa itu ada, yaitu kalau mencari ilmunya itu selain libtigha'i mardotillah. Nah, kalau ada guru tahu bahwa muridnya ini belajar mencari selain mardotillah, tahu gurunya ini kalau ini nyari di sini ini cuma nyari calon bojo ini misalnya begitu misalnya, tahu gurunya kok nekat ngajari, gurunya ikut dosa, haram. Kemarin tuh saya agak kaget ketika saya mau nitipkan anak saya ke kajen, ke Matoliul Falah, kajen madrasah. Daftar itu lalu disuruh baca Iqrar. Suruh baca Iqrar anak saya itu. Padahal baru mau daftar diniyah ula itu, paling dasar. Suruh baca Iqrar. Iqrarnya bunyinya, demi Allah, saya ingin belajar di Madrasah Matoliul Falah ini semata-mata untuk mencari ridho Allah. Kaget saya dengar. Terus saat saya tanya kepada salah seorang kiainya di sana, Kiai Mu'adz Thohir, ini kok hebat banget ini Iqrarnya ini, luar biasa ini. Terus kata Kiai Mu'adz, itu dulu yang nyuruh bikin seperti itu Mbah Sahal, Kiai Sahal Mahfuz. Perlunya apa? Perlunya supaya guru-guru matolek ini tidak tanggungan. Karena muridnya sudah Iqrar, belajarnya libtigha'i mardotillah, jadi gurunya tidak tanggungan dosa. Dia ngakunya sudah libtigha'i mardotillah kok gitu. Itu maunya begitu. Ya ini luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, ya, fenomena seperti ini fenomena yang luar biasa. Nah, maka saya justru punya harapan yang lebih terhadap para sarjana lulusan STKG ini, karena ya ada tanda-tanda, semoga memang tanda-tanda ini memang sungguh-sungguh menjadi tanda-tanda yang benar bahwa anak-anak yang belajar di Pondok Pesantren Al-Hikam, belajar di STKG Al-Hikam ini belajar dengan niat yang benar. Dan karena itu maka lebih bisa diharapkan mendapatkan barokah dari bukan hanya ilmu yang berhasil diperoleh dan dipahami, tapi dari proses belajar itu sendiri. Tradisi keulamaan kita, tradisi keulamaan di lingkungan pesantren dan Nahdlatul Ulama ini bukan hanya mendasarkan capaian orang pada
ukuran-ukuran kognitif saja. Pada ukuran-ukuran kognitif itu artinya ukuran kognitif itu ya berhasil hafal Quran, berhasil menyelesaikan kitab ini, kitab itu, hafal alfiah dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tetapi lebih dari itu didasarkan pada pengembangan kapasitas ruhani dari santri-santrinya. Terlalu banyak kita mendengar bagaimana santri ya kiai-kiai yang terkenal besar kemudian ya, punya riwayat bahwa ternyata ketika di pondok sebetulnya tidak banyak waktunya digunakan untuk ngaji, malah lebih banyak digunakan untuk berkhidmah kepada guru atau kiainya. Ada seorang kiai di Jepara, Jawa Tengah namanya Kiai Sobib. Beliau ini kiai yang mungkin paling disegani di Jepara waktu itu. Beliau alumni Rejoso, alumni Peterongan, santrinya Kiai Romli Tamim. Dan beliau cerita, aku dulu itu di Rejoso itu enggak ngaji. Nah, aku dulu tuh cuma bagian masak di dapurnya Kiai Romli Tamim itu. Ya. Tapi karena beliau ya dengan satu dan lain cara kemudian menekuni satu disiplin pelatihan rohani yang ketat di bawah bimbingan Kiai Romli ini, beliau mencapai kapasitas rohani yang kuat. Dan kemudian kapasitas kognitifnya itu seperti ikut terkatrol oleh kapasitas rohani ini. Saya kira ini adalah nilai yang penting sekali dan harus mutlak harus dilestarikan di pesantren-pesantren kita. Pertama-tama yang penting adalah kapasitas rohani. Karena kalau kapasitas kognitif itu bukan hanya di pesantren orang bisa belajar. Orang bisa belajar dari mana-mana. Apalagi zaman sekarang. Apalagi sudah ada Mbah Google segala macam. Kalau soal kapasitas kognitif aja, ya sampai ndak usah mondok, ndak usah ini, bisa kemana-mana. Ada maktabah Samilah, ada ini, ada itu. Ada kursus bahasa Arab online. Butuh apa lagi? Kalau cuma memburu kapasitas kognitif. Nah, di mana kemudian nilai lebih dari kepesantrenan? Seharusnya nilai lebihnya ada pada pengembangan kapasitas rohani. Mudah-mudahan pondok pesantren Al-Hikam, SDKG Al-Hikam ini sungguh-sungguh menjadi asar yang barokah dari para pendirinya, dan mudah-mudahan kita semua, para pendukung, para pengajar, santri-santrinya, dan juga para wali murid, wali santri yang mempercayakan anak-anaknya di pesantren ini mendapatkan juga asar barokah dari pesantren ini. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.